الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang melakukan berbagai macam aktivitas di dalam kesehariannya dengan sebuah harapan dia akan mendapatkan kesuksesan dari apa yang dia perbuat itu tadi. Untuk menjawab standar seseorang itu dikatakan sukses atau tidak sukses atau bahkan belum sukses, maka kali ini saya mengajak Anda semua untuk membahas bagaimana kita kiatnya agar supaya kita bisa sukses tanpa harus ribut dan ribet. Maka marilah melalui video ini saya memberikan sebuah batasan. Dengan batas ini Anda akan bisa mengukur dirinya sendiri. Apa yang dinamakan dengan sukses? Menurut hemat saya, sukses adalah merupakan hasil dari melakukan suatu aktivitas di mana hasil tersebut dianggap telah mencapai standar minimal yang memang harus digapainya. Itu sukses. Saya beri contoh. Dahulu di Jawa Timur ada dikenal gerak jalan Mojokerto Surabaya. Itu mungkin sekitar 55 km jalannya itu. Malam hari ribuan orang yang mengikutinya. Tapi berapa ratus yang bisa menggapai garis finish yaitu di Surabaya. Maka yang mencapai garis finish Surabaya itu sukses dia melakukan gerak jalan Mojokerto Surabaya. Ribuan orang ikut lomba maraton 50 km. Yang sukses mencapai garis final mungkin hanya puluhan orang. Itu namanya sukses karena ada garis finish yang harus dicapai. Dalam bisnis, sesuatu yang dikatakan sukses
secara sederhana dapat dihitung atas dasar penghasilannya itu yang didapat dari usahanya itu sudah di atas break even point-nya, yakni pendapatan dikurangi modalnya itu tadi, ya paling tidak sudah di atas 1. Itu dikatakan sukses. Itulah contoh-contoh sederhana dalam keseharian. Mudah-mudahan Anda semakin paham. Kalau hal ini dioverlaykan atau ditimpakan ke dalam masalah-masalah peribadatan bagi seorang muslim, kita mengenal di dalam setiap bulan Ramadan namanya puasa, berpuasa, saum Ramadan selama 1 bulan. Maka seseorang dikatakan sukses apabila dia bisa menyelesaikannya dalam waktu yang telah ditetapkan, yaitu sebulan penuh. Sukses melakukan puasa Ramadan. Yang kedua, di dalam sholat, perintahnya di dalam Quran, aqimis sholah, tegakkan sholat. Maka untuk menegakkan sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya, dan ada contoh-contoh kenabian. Maka apabila Anda telah melakukan menegakkan sholat dalam waktu tersebut sesuai dengan rukun dan wajib yang menjadi pedomannya, maka Anda telah dikatakan sukses menegakkan sholat. Dan sifatnya ini adalah pribadi-pribadi. Sholat itu perintahnya adalah untuk individu, pribadi-pribadi. Berbahagialah mereka yang telah melakukan sholat sejak Anda muda sampai saat ini, maka Anda telah sukses melakukan sholat dan melaksanakan saum. Demikian pula dengan haji. Apabila telah dilakukan sesuai dengan rukun dan wajibnya haji pada waktu yang ditetapkan, yaitu bulan haji, melakukan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, maka Anda telah sukses melaksanakan ibadah haji. Dan haji ini sifatnya adalah pribadi-pribadi. Dengan demikian, masalah-masalah yang berhubungan dengan beribadah sederhana, bukan? Jangan mempersulit diri. Selama rukun dan wajibnya yang menjadi ketetapan di dalam ibadah-ibadah itu tadi sudah dipenuhi, Anda telah sukses melaksanakan itu. Dalam bekerja, bagi mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil PNS, maka
Anda dikatakan sukses sebagai pegawai negeri sipil apabila Anda dapat mencapai final, yaitu masa pensiun, sehingga dapat reward pensiunan sekalipun Anda tidak bekerja, sebagai penghargaan kesuksesan Anda. Dalam menggapai ilmu pengetahuan atau mencari ilmu, seseorang dikatakan sukses apabila standar akhir jenjang keilmuan itu telah digapainya. Itulah dikenal dengan kenaikan kelas, dengan ujian-ujian akhir dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Jenjang-jenjang itu Anda lalui, maka Anda dikatakan telah menggapai kesuksesan dalam mencari ilmu di sekolah atau di tempat-tempat yang formal. Dalam berkeluarga, suami istri berkeluarga itu apabila dikatakan sukses jika mereka bisa membina keluarganya sampai akhir hayat. Salah seorang di antara mereka meninggal atau kedua-duanya. Bukan pada beranak dan bercucunya, tapi berkeluarga itu adalah suami istri dikatakan sukses apabila mereka bisa membina keluarganya sampai akhir hayatnya. Seorang pendakwah dikatakan sukses bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya pendengar. Dikatakan sukses apabila yang bersangkutan istiqomah dalam dakwahnya sampai akhir hayatnya, atau mungkin apabila ada kendala penghambat, misalnya sakit atau penghambat karena politik dan lain-lain, maka yang bersangkutan itu dikatakan sukses dalam menyampaikan dakwahnya. Dalam bidang jasa, profesi dokter adalah profesi jasa karena menyantuni pada masyarakat. Seorang dokter dikatakan sukses bukan banyaknya pasien sehingga dia banyaknya duit yang akan dia raup, namun apabila dalam lingkungannya kesehatan masyarakatnya terjaga. Di negeri yang sudah maju, seorang dokter dikatakan sukses itu justru apabila sekitarnya tidak banyak pasien yang mendatangi sebagai tanggung jawabnya. Pada aparat pemerintah khususnya polisi, karena dia adalah pelindung masyarakat. Seorang polisi dikatakan sukses atau kepolisian itu dikatakan sukses apabila dalam lingkungannya terjaga keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Bukan sebaliknya,
polisi-polisi itu menjadi kaya karena memanfaatkan jabatannya untuk menyebabkan tidak nyamannya masyarakat di sekitarnya, misalnya dengan menjebak aturan-aturan lalu lintas untuk mendapatkan sogokan. Nah, itu tidak sukses. Pejabat dikatakan sukses. Apa presiden sampai kepala desa yang terbawah adalah apabila masyarakat dalam lingkungannya tercukupi kebutuhan dasar hidupnya, sandang, pangan, dan papan. Unsurnya sederhana sebetulnya di situ. Bukan sebaliknya para pejabat itu menjadi kaya raya dan dipertahankan kepada kroninya, sementara rakyat yang menjadi tanggung jawabnya itu justru susah hidup, susah mencari makan, susah pekerjaan. Dan di antara mereka tergusur oleh sistem yang diciptakan oleh para pejabat itu sendiri. Untuk manusia secara utuh, dikatakan sukses bukan dia menjadi ahli ibadah. Manusia dikatakan sukses apabila dia telah mencapai tingkat standarisasi kemanusiaan, yaitu manusia yang berakhlak. Dan statement ini disampaikan oleh kenabian, dan aku tidak diutus melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia kepada fitrahnya sebagai makhluk yang mulia yang pernah diciptakan oleh Allah. Ke sana. Jadi kesuksesan manusia jangan Anda lihat pada banyaknya harta, pada jabatan, pada banyak kroni, dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan akhlaknya yang bersangkutan? Kalau manusia-manusia itu berkumpul membangun sebuah negeri dan dia menjadi bangsa, maka suatu bangsa itu dikatakan sukses. Apabila bangsa itu bisa menciptakan bangsa bermasyarakat yang aman sejahtera, yang di dalam Quran di dalam surat Saba ayat ke-15 disebutkan masyarakat yang baldatun toibatun warobun gofur. Dikatakan baldatun itu karena alamnya memang mendukung. Toibatun masyarakatnya masyarakat yang baik. Maka pada alam dan masyarakat yang demikian itu ampunan Allah itu akan turun sehingga mereka akan menjadi bangsa yang sejahtera. Semoga mereka yang mendengarkan YouTube saya ini bisa semakin paham bahwa suatu sukses di dalam hidup adalah bersifat individu, yang dengan individu yang sukses itulah baru akan bisa
membangun masyarakat dan bangsa yang sukses. Mudah-mudahan dapat dipahamin, diselamin, dirasakan, dan kalau belum, mari kita perbaiki. Senyampang masih dikasih kesempatan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.